Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya. Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, Stasiun Seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu, bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara. Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang 2 letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu.
Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar. Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan. Mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi, dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan. Abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Grace Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas New Jersey dengan kaca vulkanik yang sangat panas. Lava itu langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua kehidupan tanaman yang sebelumnya tumbuh subur di sana.
Jika letusan seperti itu terjadi hari ini, maka itu akan menutupi Colorado, Utah, dan Wyoming dengan abu vulkanik beracun setinggi hampir 3 meter. Banyak wilayah akan mengalami kegelapan. Bahkan pesisir pantai, tempat sebagian besar orang Amerika tinggal, akan mengalami masalah dengan penyebaran awan abu. Awan abu ini akan merusak tanaman dan mencemari padang rumput, merusak kabel listrik dan trafo listrik. Jadi aku yakin kamu akan setuju. Untunglah bencana seperti itu diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, sudah banyak hal lain yang harus kita hadapi.